Saya meyakini orang Betawi itu semua NU. Al-Batawiyuna kulluhum nahdiyun illa man abah. Jadi kalau saya ngajar itu sebetulnya banyak ngarangnya ya. Dalil-dalil itu kadang-kadang yang ngarang-ngarang aja, tinggal diarabkan aja. Emangnya Kiai Ma'ruf nggak ngarang-ngarang? Ma'ruf itu saya pernah ngomong-ngomong panjang lebar sebelum jadi wapres. Mbak Kiai dulu alumni Tebireng ya, iya. Gurunya siapa? Disebutkan ini itu. Oh ya. Beliau itu tergolong ngajinya rajin Pak. Terutama ngaji Bukhari Muslim, kalau ya puasa itu bubarnya sampai jam 2. Nah santrinya itu ada 3 golongan. Santri pertama itu memang serius, dari setelah taraweh sampai jam 2 malam tuh ngaji terus. Tapi itu jumlahnya nggak banyak, termasuk Kiai Ma'ruf Amin itu. Nah santri yang nomor 2, sejak datang sampai bubar jam 2 itu tidur terus sambil bawa bantal. Kalau sudah jam 2 dibangunin, bangun, udah selesai bubar. Itu walaupun tidur, ternyata ada yang jadi anggota DPR yang kemarin ribut itu. Begitu ada pertemuan, ada yang nanya, Bapak DPR ya? Iya, sekarang. Dulu yang tidur terus? Iya. Setelah jadi anggota DPR masih tidur apa enggak? Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus yang kami hormati Kiai Haji Ibrahim Karim. Beliau adalah mustasyar pengurus wilayah NU DKI Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kiai Haji Yusuf Aman, Sekretaris PWNU Gus Baha, Wakil Ketua PWNU ada Kiai Asik, ada Kiai Robi Fadil selaku Wakil Katib, ya Wakil Katib ya IPC, Ketua Umum MUI Jakarta Pusat. Yang kami hormati Gus Saifuddin. Kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dan cita-cita beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tahu apa maksudnya? Ya. Seluruh pengurus PCNO yang kami hormati, para alim ulama, wabil khusus yang saya hormati orang tua kita Bapak Kiai Haji Tarmidhi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini safari Ramadan yang ke-5 atau ke-6 kali. Tinggal sekali lagi PWNU akan mengadakan safari Ramadan ke Kepulauan Seribu. Saya merasa bangga mendengar dan menyaksikan penyerahan surat yang isinya adalah kantor kepemilikan sementara kantor PCNU Jakarta Pusat. Mudah-mudahan nggak lama lagi sudah berdiri megah. Nggak usah khawatir, namanya warga NU DKI, insya Allah kaya-kaya. Kalau lihat potongannya ini kan orang kaya semua ini kan, baru potongan doang. Tapi saya meyakini
Orang Betawi itu semua NU. Al-Batawiyuna kulluhum nahdiyun illa man abah. Semua orang Betawi itu adalah NU kecuali yang nggak mau. Saya suka ditanya, berapa Pak Ketua jumlah warga NU di Jakarta? Saya tanya balik, jumlah Muhammadiyah berapa? Cuma 4% penduduk muslim di Jakarta. Nah, selebihnya itu NU. Gampang kan? Jadi selebihnya adalah NU. Jumlahnya sangat banyak sekali. Tapi tentu tidak cukup hanya membanggakan jumlah secara kuantitas, harus dibarengi dengan kualitas warga Nahdlatul Ulama, terutama kualitas pengurus NU. Pengurus NU yang jumlahnya 6.000 di Jakarta Pusat, mudah-mudahan semuanya mau ngurusi NU. Jangan tidak ngurusi, apalagi malah jadi urusan. Salah satu ciri pengurus NU itu harus melakukan sebuah gerakan. Enggak boleh pengurus NU kok mabniun al sukun, la mahallalaha minal i'rab. Jadi harus ada sebuah gerakan perubahan. Maka dalam bahasa nahwu itu perubahan sering disebut dengan i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafdhan au. Nah, salah nggak apa-apa karena nggak paham. Jadi harus ada sebuah perubahan. Perubahan itu salah satunya ditentukan oleh awamil. Awamil itu faktor penentu. Nah, faktor penentu dalam organisasi adalah pengurus. Apakah itu amilnya hanya sekedar lafdon yang serius atau hanya takdirun saja, nggak kelihatan. Yang penting harus ada faktor yang mempengaruhi bahwa organisasi itu harus ada sebuah perubahan. Dalam bahasa lain harus ada al-islah ila ma huwal aslah fal aslah summal aslah. Itu definisi al-islah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi yang sering dikutip oleh Kiai Ma'ruf Amin. Jadi al-islah ila ma huwal aslah, sebuah perbaikan menuju yang lebih baik. Yang belum ada kantornya, ada kantornya. Yang sudah ada kantornya, ditingkatkan lagi. Itu namanya sebuah perbaikan. Nah, memang gerakan islah itu harus digalakkan. Dalam konsep Al-Quran ada dua makna besar tentang islah. Islah itu pertama mempunyai arti as-sulhu, damai atau perdamaian. Jadi orang NU itu harus bisa menjadi juru damai. Kalau ada yang sengketa, yang ribut, yang perang, yang berantem, NU harus hadir mendamaikan. Minimal mendamaikan keluarga yang nggak karu-karuan itu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida
islaha. Jika kalian merasa khawatir shiqaqa bainihima, potensi sebuah pecah di antara dua belah pihak, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu. Ini adalah tugas utama Nahdlatul Ulama. Yang kedua, islah mempunyai arti yang tadi saya sampaikan, yaitu melakukan sebuah perubahan menuju yang lebih baik. Memang muslih itu adalah lebih berat. Tidak hanya sekedar orang yang baik. Kalau orang yang baik itu bahasa Arabnya as-salih, orang baik. As-salih khairuhu li nafsihi, kebaikannya itu hanya untuk dirinya. Tapi wal muslihu, pengurus yang hebat, khairuhu li nafsihi wa li ghairihi, kebaikannya tidak hanya untuk dirinya, tapi kebaikannya untuk banyak orang. Itu namanya pengurus. As-salihu tuhibbuhun nas, orang baik itu suka dicintai banyak orang. Tapi wal muslihu tu'adihin nas, orang yang melakukan sebuah perubahan besar itu seringkali dibenci oleh banyak orang, diomongin, dicaci maki, difitnah, macam-macam, dituduh model-model, ya, di PKI kan, macam-macam tuduhan kepada orang yang sedang melakukan sebuah perubahan. Tapi yakinlah bahwa muslihun wahid, pengurus NU satu saja, ya, satu pengurus NU yang betul-betul serius melakukan perubahan, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min alafis salihin, ketimbang, ya, pengurus yang hanya diam saja, tidak mau melakukan apa-apa. Saya yakin Gus Saifuddin adalah ketua PCNU yang selalu melakukan perubahan besar. Tidak hanya untuk daerah Jakarta Pusat, kita doakan beliau menjadi seorang pembaharu, melakukan perubahan besar untuk Jakarta, bahkan untuk Indonesia. Maksudnya paham gak amin itu? Ya, kalau sudah paham, saya cukupkan. Wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ahlan wa sahlan Dr. Farhat. Ini sahabat saya, ngajar di Asy-Syafi'iyah, di pasca sarjana. Jadi sama-sama dosen. Dosen itu kerjaannya sedus, bayarannya sesen. Ya, dosen. Jadi ustadz itu banyak ngarangnya. Kalau udah doktor itu mau ngarang apa aja boleh katanya. Jadi kalau saya ngajar itu sebetulnya banyak ngarangnya, ya. Dalil-dalil itu kadang-kadang yang ngarang-ngarang aja, tinggal diarabkan aja. Emangnya Kiai Ma'ruf nggak ngarang-ngarang? Setelah saya teliti, oh ngarang juga dia. Ini sumbernya ini, oh iya, ditiru aja. Ya. Nah, terakhir, Ma'ruf itu saya pernah ngomong-ngomong panjang lebar sebelum jadi wapres. Mbak Kiai dulu alumni Tebireng, ya, iya. Gurunya siapa? Disebutkan ini itu. Oh ya. Beliau itu tergolong ngajinya rajin, Pak. Terutama ngaji Bukhari Muslim, kalau ya puasa itu bubarnya sampai jam 2. Nah, santrinya itu ada 3 golongan. Santri pertama itu memang serius, dari setelah taraweh sampai jam 2 malam tuh ngaji terus.
tapi itu jumlahnya nggak banyak, termasuk Kiai Ma'ruf Amin itu. Nah, santri yang nomor 2, sejak datang sampai bubar jam 2 itu tidur terus sambil bawa bantal. Kalau sudah jam 2 dibangunin, bangun, udah selesai bubar. Itu walaupun tidur, ternyata ada yang jadi anggota DPR yang kemarin ribut itu. Begitu ada pertemuan, ada yang nanya, "Bapak DPR ya?" "Iya, sekarang." "Dulu yang tidur terus?" "Iya." "Setelah jadi anggota DPR masih tidur apa enggak?" "Alhamdulillah juga enggak," katanya. Jadi tidurnya saja itu santri di Tebu Ireng itu jadi DPR. Nah, saya ini yang tengah-tengah. Ya kadang tidur, kadang ngaji, maka hanya cukup jadi ketua PWNU saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.